Halo cuan troopers, selamat malam. Balik lagi ya dengan Sitox dari Sukor Sekuritas. Oke, sambil menunggu teman-teman cuan troopers yang lainnya untuk join, perkenalkan di sini nama saya Joe sebagai strategic partnership dari Sukor Sekuritas. Sangat menarik sekali ya teman-teman karena judulnya adalah saham atau properti. Why not both? Ini kita ada dua narasumber ya. Yang pertama adalah Mas Afif Arsyad ya sebagai Project Marketing Manager dari Oase Park ya, dan juga ada Arvin Honan. Sambil kita menunggu sebentar ya, aku mau pastiin dulu. Oke. Ya teman-teman, jadi bincang-bincang kita buat malam hari ini itu sekitar 1 jam ya, sampai jam 8. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh ya teman-teman. Atau kalau mau nanya dari awal juga boleh, tapi kita tampung dulu pertanyaannya. Nanti mendekati jam 8 kita akan mulai mengambil pertanyaannya untuk kita tanya ke speaker kita ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan seputar mungkin market juga nggak apa-apa begitu, atau mungkin tentang emiten, lebih baik lagi kalau misalnya pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan seputar dari sektor properti ya teman-teman ya. Boleh tentang emiten-emiten properti, atau mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan langsung nih sama Oase ya. Oase itu kan pasti teman-teman penasaran nih, Oase itu apa begitu ya. Nanti akan dijawab nih sama Mas Afif ya sebagai Project Marketing Manager dari Oase Park. Oke, mungkin tanpa buang-buang waktu, coba aku invite dulu ya Mas Arvin. Ya. Oke. Halo bro. Halo, Selamat halo bro. Arvin. Halo, Ya. Suara, halo bro. Kedengeran nggak suaranya? suaranya kedengeran sih, cuma memang agak ya. Kita lihat suara Bro Arvin kedengaran kok. Jelas ya bro ya? Jelas, jelas. Ya. Suara Oke. kalau suara jelas ya bro ya. Halo bro. Ya, kalau suara gue kedengaran ya nih bro. Agak putus-putus kayaknya di tempat gua. Sorry, agak putus-putus. Iya. Kalau misalnya suaranya agak ya. Oke. Mungkin kita lanjut aja langsung bro ya. Ya, boleh. Oke. Jadi untuk pembicaraan kita, Oke. Iya, kayaknya suaranya agak kecil dari Bro Jo, kayaknya kecil. Di tempat gua juga kecil. Sekarang udah oke ya? Udah mendingan. Oke, jadi kalau misalnya kita kan membahas malam hari ini mengenai saham atau properti ya bro ya? Ya. Iya, oke. Jadi mungkin sebelum kita masuk, kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu mungkin sedikit tentang market kali ya bro ya? Boleh. Jadi kalau misalnya kita lihat kan hari ini market itu turun 0,62% ya bro ya. Jadi mungkin kalau dari Bro Arvin sendiri melihat kondisi market itu sekarang gimana, atau mungkin dari sejak awal tahun kira-kira tanggapannya apa? Oke, kalau kita bicara soal market ya, memang market kita ini cukup, kalau kita bilang dari awal tahun itu kan cukup terkoreksi ya. Iya. Ini suara gua cukup jelas ya. Jangan-jangan suara gua yang kecil. Jelas nggak ya? Jelas sih bro, cuma agak pecah aja soalnya ada suara di situ juga sih. Oh, oke. Iya. Oke. Jadi mungkin kalau kita lihat IHSG-nya sendiri ya,
Ya. ISG-nya sendiri kan udah terkoreksi cukup dalam ya. Kalau kita bilang ini sideways cukup lebar ya. Sideways-nya itu di level resisten 6914 sampai 6963, supportnya di 6560 sampai 6607. Kalau support dan resist lebarnya ya. Nah, jadi memang market kita bergerak sideways. Jadi lebih ke arah kangguru market ya kalau kita bilang ya. Nggak bullish, juga nggak bearish gitu. Oke. Sorry, internetnya agak ini ya, agak ngadat ya. Ayo, ngadat sedikit kayaknya sih, ayo pecah-pecah. Oke. Iya. Mungkin gue ulangin ya. Jadi IHSG-nya memang bergerak sideways cukup lebar ya. Kalau kita lihat support resistannya cukup jauh sebenarnya. Supportnya itu di 6560 sampai 6607, resistannya di 6914 sampai 6963, dan itu berawal dari Desember 2022 ya, dari akhir tahun lalu sebenarnya. Jadi bergeraknya itu cukup sideways gitu. Dan memang kalau kita lihat cuma beberapa sektor yang bergerak. Yang kemarin energi kan terkoreksi dalam ya, karena habis dividen, laporan keuangan keluar, dividen sudah keluar, jadi terkoreksi cukup dalam. Jadi menurut gue pribadi, ya kalau yang pegang call sudah mulai hati-hati ya, karena memang kita kan bilang bahwa tahun ini adalah tahun low base ya buat sektor komoditi. Jadi sektornya itu maksudnya sudah di top-topnya gitu. Kalau mau berharap lebih tinggi lagi dari 2022, kayaknya berat karena dengan kondisi ekonomi yang sedang resesi dan sebagainya, tentu aja mengurangi demand atas properti itu sendiri. Demand atas komoditi. Jadi mengurangi demand atas komoditi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sektor yang bergerak justru ada spillover dari komoditi, yaitu properti dan otomotif gitu. Jadi properti dan otomotif itu justru yang lebih menarik gitu ya untuk kita lihat sekarang. Ya. Gitu bro Jo, kurang lebih. Oke, thank you bro ya. Jawabannya sebentar nih mau gue set dulu. Nah udah, aman. Oke. Ya, thank you banget. Jadi ada istilahnya spillover dari sektor-sektor lain lah ya, yang bisa menguntungkan atau ada potensi menguntungkan untuk sektor properti di tahun ini atau kedepannya, kurang lebih gitu ya. Betul. Oke. Ya, jadi misalnya kalau kita ngobrol juga gitu ya, mungkin sedikit kan mungkin ada beberapa cuan troopers yang nggak selalu follow up mungkin atau nggak up to date. Yang nggak terlalu up to date gitu ya dengan sentimen-sentimen yang sedang berlangsung sekarang. Mungkin dari Bro Arvin sendiri bisa share nggak nih kira-kira sentimen-sentimen apa nih yang sedang terjadi di pasar modal yang cuan troopers perlu perhatikan? Oke, kalau kita bilang sentimen-sentimen yang terjadi cukup banyak ya. Kalau kita bilang kemarin kan soal debt ceiling ya, yang kemarin terakhir rame banget ya. Soal Janet Yellen yang menyatakan memang tanggal 1 Juni itu cukup krusial ya gitu buat Amerika karena mereka punya obligasi, mereka nggak bisa bayar karena mereka sudah mencapai namanya debt ceiling. Ya. Ya, halo. Halo. Ya, bro. Jadi terputus, bro. Sorry, kayaknya putus-putus ya. Sorry. Terakhir dari debt ceiling. Ya. Oke, debt ceiling ya. Jadi gini, memang pemerintah Amerika ini kan selalu menghadapi yang namanya debt ceiling ya. Itu hampir beberapa tahun sekali mereka akan melakukan. Nah, cuma masalahnya di kali ini tuh sedikit berbeda. Kenapa sedikit berbeda? Karena kita bilang kalau menentukan debt ceiling itu tidak hanya pemerintah Amerika Serikat sendiri yang menentukan sebuah debt ceiling, tapi yang menentukan itu juga DPR Amerika Serikat. Nah, berarti kalau kita mau debt ceiling itu bisa lancar, maka kita harus punya presiden dari partai yang sama dan DPR dari partai yang sama juga dengan presidennya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan sekarang presidennya Joe Biden itu dari Demokrat, sedangkan Speaker House of Speaker-nya itu Kevin McCarthy dari Republican. Jadi memang ini ada tarik-tarikan. Jadi kemarin tuh tarik-tarikannya seperti ini. Dari Kevin McCarthy dari DPR gitu ya, meminta bahwa memang kita boleh deh kasih kalian naikin debt ceiling. Cuma dengan satu syarat, naikin debt ceiling-nya. Dengan syarat kalian nggak boleh spending banyak-banyak. Jadi cut spending istilahnya. Jadi supaya ibaratnya dengan alasan debt ceiling-nya itu supaya nggak cepat habis lah, ibaratnya begitu. Nah, cuma kita harus sadar juga bahwa di Amerika juga akan menghadapi yang namanya pemilu, di mana pemilu ini kan presiden Amerika juga mau terpilih lagi kan begitu. Nah,
Biden kemarin juga tidak mau cut spending di situ. Nah, ketika mereka tidak mau cut spending kan deadlock nih ceritanya. Nah, pertanyaannya si Matthew Amerika Serikat, Janet Yellen, ini Wah, kayaknya terputus ya teman-teman ya. halo, Ya, halo. Halo, bro. sorry, agak putus ya, Iya. agak putus lagi ya. Udah. Masuk, iya, putus. Udah balik lagi. Oke, Ya. oke. Jadi Tadi Menko sampai Amerika ini tuh, Serikat, sampai deadlock ya. Ya. ya, jadi Menko Amerika Serikat itu bilang bahwa kita akan kehabisan cash nih 1 Juni. Dan dia bikin statement berkali-kali. Dan kenapa dia harus bikin statement seperti itu? Supaya Republikan juga ngerti gitu loh. Bahwa memang ada urgensi di sini. Jangan sampai obligasinya pemerintah Amerika Serikat itu gagal bayar. Karena bisa dibayangin kalau obligasi pemerintah Amerika Serikat gagal bayar, itu efeknya akan panjang. Efeknya itu bakal panjang banget ke negara-negara lain juga gitu loh. Oke. Wah, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang itu memang banyak sekarang sentimen. Tadi kan seperti yang Arvin bilang, sentimen itu banyak begitu ya. Tapi sekarang mungkin banyak investor dan media juga lebih banyak mengarahnya ke Amerika Serikat lah ya. Perihal tentang suku bunga, tentang inflasi, dan juga mungkin data-data ekonomi Amerika Serikat ya. Dan juga tadi yang seperti dimention adalah pemilu ya bro ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita mungkin balik dulu ke negara kita sendiri gitu ya. Kira-kira ada nggak data-data ekonomi yang perlu cuan terus perhatikan gitu? Data-data ekonomi Indonesia yang mungkin bagus dan tentunya bisa memberikan rasa maybe optimisme dan juga mungkin memberikan proyeksi yang bagus buat di tahun ini. Kira-kira ada nggak? Mungkin boleh di-share sama teman-teman kita yang lagi nonton malam hari ini. Oke, kalau kita bilang data ekonomi Indonesia, kita cukup bersyukur ya, karena memang ekonomi kita itu cukup strong ya di tengah ekonomi global yang melambat gitu. Kita kemarin kena spillover dari komoditas yang luar biasa banyak gitu ya, sehingga banyak masyarakat yang bisa konsumsi. Cuma memang kita perlu sadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, teman-teman perhatiin deh, ketika tanpa komoditas naik pun, itu naiknya cuma 5%. Ketika komoditas naik, juga naik 5%. Nah, pertanyaannya kenapa kan gitu kan? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa kita kan lagi jaya-jayanya nih dengan komoditas, kenapa kok cuma naik 5% kan gitu. Nah, yang perlu kita sadari adalah memang kita punya ekonomi itu tes Ya. masuk? Ya, masuk bro. Agak terputus lagi. Masuk tadi. ya Bro Jo? Boleh diulang lagi Oke. kali ya? Oke, agak putus-putus di tempat gua soalnya. Iya, Jadi gini, kenapa kok kalau sektor komoditas itu kan harusnya kan meningkatkan ekonomi kita kan? Maksudnya harusnya lebih dari 5%. Nah, kenapa bisa stuck di 5%? Nah, jawabannya adalah begini, Bro Jo. Ketika kita lagi komoditas ya, kita lagi booming-boomingnya komoditas, kita harus sadar bahwa perusahaan komoditas ini revenue-nya itu datang dari price time volume kan. Ibaratnya kalau kita dari laporan keuangan batubara misalnya, maka kita harus menghitung harga dikali dengan volume. Nah, padahal kita harus sadar bahwa perusahaan pertambangan batubara itu revenue-nya bisa naik signifikan, bukan karena volume, tapi karena harga. Harganya kan dari 100 naik 400 nih, lompat. Tapi volumenya nggak naik. Kenapa nggak naik? Karena begini. Kenapa nggak naik? Karena begini, Bro John. Ketika mereka mau ekspansi, butuh pendanaan kan. Pendanaan itu kan datangnya dari bank. Kebanyakan ya. Pendanaannya kan datang dari bank. Tes. Ya, udah. Tadi terputus lagi bro ya. Halo. Oke teman-teman Cuan Troopers, kita tunggu dulu ya. Bro Arvin di sana koneksinya kurang bagus. Sorry, ya. Bro. Ya. Bro. Halo. Mungkin lebih jelas sekarang? Ya, sekarang lebih jelas. Ya, udah oke lagi. Oke. Sampai mana Bro Jo? Sorry tadi. Tadi pembahasannya sampai pendanaan dari bank. Oke, jadi gini, sampai pendanaan dari bank ya. Jadi kan kita ngomong komoditas itu kan perusahaan yang bisnis dengan price time volume ya. Artinya ketika price-nya naik, volumenya nggak naik pun tetap naik pendapatannya gitu ya. Pendapatannya tetap naik kan. Nah, masalahnya bank-bank itu nggak bisa nyalurin kredit ke perusahaan yang
ibaratnya dirty energy lah. Kita bilang kan ada ESG, ada dirty energy. Nah, ada mereka nggak bisa salurin karena mereka tidak ESG. Jadi kan banyak bank-bank yang sudah nggak ngasih kredit kan. Dengan mereka nggak ngasih kredit, itu mereka ibaratnya nggak ngasih kredit berarti nggak ada ekspansi. Ketika nggak ada ekspansi berarti nggak ada lonjakan volume. Berarti kalau nggak ada lonjakan volume berarti tidak ada employment, tambahan employment lah ya. Tambahan employment nggak ada gitu. Nah, jadi yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini itu lebih banyak yang middle up segment. Jadi kalau kita bilang ya yang punya tambang batu bara, jadi shareholder Adaro dan sebagainya karena dia punya sahamnya gitu. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu uneven. Coba kalau misalnya yang golongan menengah atas juga naik, yang menengah bawah juga ikut naik. Nah, itu pertumbuhan ekonomi kita harusnya lebih dari 5% gitu loh. Nah, sayangnya kan pertumbuhan ekonomi kita tetap cuma 5% ya. Karena itu. Nah, sekarang kita bisa bandingin nih. Contohnya beberapa emiten ya yang mainnya di middle high. Contohnya kita bilang MAPI luar biasa keuangannya. Tapi kalau kita bandingin sama RALS yang temennya yang sama satu sektor, beda banget gitu. RALS mainnya di middle low kan, kelihatan banget keuangannya jomplang gitu loh. Padahal sama-sama retail, ya kan? Nah, jadi ini adalah perspektif yang menurutku cukup menarik untuk kita pantau sama-sama gitu. Tapi kalau secara data ekonomi kita very strong kok. Kita lihat pertumbuhan, kita lihat GDP kita cukup baik. Jadi penjualan mobil juga sangat bagus, penjualan properti juga sangat bagus. Kita bisa lihat beberapa kan ibaratnya sekarang ini gue udah ngomong bro Jo dari tahun lalu, akhir tahun lalu bahwa properti is the next sector karena properti itu pencatatan keuangannya itu ini bro lagging, jadi delay ibaratnya. Ya, jadi marketing salesnya sudah terjadi bukan sebagai pendapatan, ibaratnya dia harus bangun dulu rumahnya baru dia setelah terima jadi pendapatan bro. Makanya sekarang yang kita lihat itu adalah hasil dari marketing sales tahun 2021 yang sekarang 2021 2022. Nah, nanti kalau kita lihat, gue ada sedikit baca data dari public expose-nya, presentation-nya Ciputra ya, kalau nggak salah presentation-nya Ciputra. Mereka punya marketing sales 3 months 3 bulan 2023 dibandingkan dengan 3 bulan 2022, itu naiknya 73% marketing sales-nya. Ya. Ini kan ada demand ya for that property. Nah, balik lagi, propertinya itu high end, middle to high end segmennya. Nah, kalau kita lihat emiten lain yang targetnya middle low gitu ya, middle low itu justru tumbuhnya nggak banyak, tumbuhnya cuma 0, sekian, 0, sekian persen. Tapi regardless seperti itu, gue punya keyakinan seperti ini sih bro. Ketika properti yang middle high itu kelihatan secara valuasi mahal, orang akan membeli properti yang middle low akhirnya, sahamnya ya. Kita bilang sahamnya ya. Karena dia berpikir bahwa oke, BSD misalnya sudah naik tinggi, Ciputra sudah naik tinggi, Summarecon sudah naik tinggi. Mereka punya pilihan adalah yang second linernya, Alam Sutra, terus yang lainnya Agung Podomoro Land gitu. Nah, kayak kemarin kan ada DILD ya, Intiland ya, itu kan naiknya luar biasa gitu ya. Dan targetnya juga sama bro, middle high, ya kan. Jadi tesis-tesis ini sudah terhubung, jadi make sense gitu loh. Jadi make sense. Oh ternyata benar ya, gitu. Jadi kita nggak kaget kenapa MAPI bisa naiknya gila-gilaan. Lalu penjual mobil Astra luar biasa, penjual Hyundai bisa 3 kali lipat. Nah jadi itu sudah terkorelasi semua, gitu. Jadi seperti itu sih bro. Itu tesis. Oke, thank you banget ya Bro Arvin. Wah nih teman-teman Cuan Troopers yang nonton malam hari ini pasti tercerahkan banget ya. Aku juga tadi jadi setuju banget gitu ya sama yang Mas Arvin barusan Bro Arvin jelaskan gitu ya teman-teman ya. Apalagi melihat proyeksi properti begitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan itu cukup menarik ya teman-teman dan tentunya malam hari ini kita akan langsung ngobrol juga nih sama Mas Afif ya sebagai project marketing manager nih dari Oase Park ya, langsung dari orang propertinya juga begitu ya. Jadi kita akan ngobrol sama dia. Tapi sebelum aku accept atau enggak request Mas Afif, di sini aku mau ngikutin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan ya seputar tentang sektor properti atau enggak tentang perkembangan properti di Indonesia, boleh ya teman-teman tanyakan. Kalau misalnya ada tentang emiten-emiten juga boleh. Nanti kita tanya sama Bro Arvin ya teman-teman ya. Nah di sini juga aku ada di komen yang udah aku pin. Kalau misalnya kalian nggak punya belum
punya akun untuk bertransaksi trading atau berinvestasi sama Super Sekuritas, kalian bisa buka di form.supersekuritas.com ya. Dan juga bisa nih follow Mas Bro Arvin ya. Bro Arvin ini content creator ya bro ya untuk finance sama Betul. investment. Jadi buat teman-teman juga kalau misalnya mau belajar lebih banyak bisa langsung follow Bro Arvin. Oke, mungkin ini gue langsung aja nih mau accept Mas Afif ya, WhatsApp Apartment nih. Coba kita ngobrol-ngobrol. Wah, ini ada Mas Bro Handi Rawan juga nih ngirim api nih. Bakaran bro ya di KSG hari ini. Oke, halo Mas Afif. Halo, halo. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam ya Mas. Perkenalkan di sini ada Joe ya, kita pertama kali nih Ajila, dan juga ada Bro Arvin ya di sini ya Mas ya. Halo Mas Arvin. Ya. Jadi malam hari ini kita tentunya mau ngobrol-ngobrol begitu ya tentang sesuai topik kita gitu kan, saham atau properti, or why not both begitu ya. Jadi kita mau melihat mungkin market outlook properti itu bagaimana sekarang, apakah properti masih menjadi salah satu pilihan strategi investasi. Nah ini boleh nih kita sama-sama ngobrol aja dulu kali ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama aku mau tanyakan langsung aja ke Mas Afif dulu kali ya. Jadi apakah kenapa real estate atau properti itu masih menjadi pilihan strategi investasi yang menarik nih buat para investor? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Oke. Makasih Mas Zu. Jadi menurutku sih sebenarnya gini ya, tadi kan udah dijelasin juga terkait sama Mas Arvin kalau misalkan kondisi makroekonomi kita kan lagi oke nih. Nah cuman emang ada tergantung sih dari masing-masing orang gitu ya, mau milih portofolio yang mana nih. Nah menurutku kalau dari sisi orang yang milih portofolio untuk investasi di properti itu tuh mungkin dilihat dari sisi resikonya. Nah di mana investasi properti sendiri itu merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup aman di tengah, baik itu di tengah kondisi makro yang kemarin dari 2020 kemudian 2021 sampai 2022 itu sedikit gonjang-ganjing tuh akibat ada COVID, terus juga terkait sama isu yang resesi, terus juga terkait sama yang isu perang dagang, perang Rusia. Nah kalau misalkan di sendiri sih sebenarnya kalau dari secara outlook nih ya, walaupun emang kenaikan indeks harga jual itu mencapai 5%, namun minat dari konsumen sih tetap ada. Nah, sementara itu sebenarnya indeks permintaan terhadap properti khususnya hunian ya, itu justru naik nih sekitar 9% dari tahun 2022. Nah, mungkin menurutku sih tetap logika simpel ya. Jadi mereka itu yang investasi di properti itu mungkin diambil dari lahan yang emang sedikit maksudnya lahan yang berkurang gitu ya, terus kemudian banyak yang lahannya itu nggak akan bertambah lah seperti itu. Nah tapi harganya itu akan selalu naik. Mungkin mereka akan selalu investasi yang teraman itu ketika emang membeli sesuatu yang demand-nya itu ada tapi supply-nya itu berkurang, seperti itu sih. Oke. Terima kasih ya Mas ya. Mungkin aku langsung lempar mungkin ke Bro Arvin kali ya. Kalau misalnya dari Bro Arvin sendiri gimana, kira-kira apakah membeli real estate atau properti itu masih menjadi pilihan strategi investasi yang menarik begitu kan? Apalagi kan kalau misalnya kita lihat sekarang kan instrumen investasi itu kan banyak banget tuh bro ya kan, apalagi dunia yang udah serba teknologi dan semuanya kayaknya instrumen produk investasi itu banyak banget gitu kan. Makanya itu juga mungkin menjadi salah satu tantangan juga nih buat para generasi-generasi yang baru untuk bisa mengerti apa itu sebenarnya investasi kan, karena investasi bodong juga ikutnya hadir gitu ya seiring berkembangnya istilahnya produk-produk investasi ini. Dan memang kan kalau misalnya kita lihat kan real estate atau properti itu kan salah satu produk instrumen investasi lama gitu kan. Nah jadi mungkin view-nya dari Bro Arvin gimana nih mengenai investasi real estate atau properti? Oke, kalau kita bilang investasi real estate atau properti ya, kita bilang secara spesifik properti ya. Adalah salah satu instrumen yang kita bisa bilang itu kita jarang banget ibaratnya nanya harga properti. Misalnya contoh ya, kita sudah beli properti ini, terus kita besok tanya ke sebelahnya, harga properti udah naik nggak? Enggak kan, gitu loh.
kita biasanya kalau di saham kan kebalik nih, kita karena lihat terus chartnya, jadi bisa tahu gitu kan, kita Iya. terganggu psikologinya. Iya. Jadi sebenarnya kalau tradisional properti, aku rasa itu juga menarik gitu ya. Maksudnya kita sendiri juga harus punya portfolio real asset gitu, nggak cuma paper asset semua gitu. Jadi memang harus ada portfolio real asset. Karena properti sendiri itu inflasi ya. Jadi sebenarnya kita invest di properti itu kita berusaha untuk melawan inflasi gitu. Jadi terutama properti yang maksudnya pada penduduk dan sebagainya. Dan kita kalau lihat ya sebenarnya semakin growing pertumbuhan penduduk, maka demand for property juga ikut naik kan gitu. Sebenarnya secara ideal, berarti demandnya akan terus ada gitu. Nah cuma masalahnya kan dari pengembang kan tinggal pintar-pintarnya gimana caranya supaya mengemas properti ini jadi sesuatu yang ibaratnya banyak klien-klien yang suka. Karena target banyak properti kan sekarang milenial ya. Kita lihat rumah-rumah properti zaman sekarang kecil-kecil, nggak terlalu ibaratnya ya cukup menarik gitu ya, di mana banyak pengembang-pengembang besar juga sudah larinya ke sana. Jadi menurut properti itu masih salah satu opsi investasi yang kita ibaratnya bisa difasilitasi lah ke sana gitu. Oke, oke, thank you banget ya Bro Arvin jawabannya. Oke, jadi mungkin sekarang kita lanjut ya. Tadi kan kita juga ngobrol tentang market outlook dari properti itu. Tadi kita udah ngobrol kan sama Bro Arvin. Nah, sekarang mungkin saya mau langsung tanya nih sama Mas Afif kali ya, sebagai bisa dibilang juga orang lapangan lah ya kan. Karena project manager juga nih kan langsung di propertinya. Kira-kira kalau misalnya dari Mas Afif sendiri, tanggapannya apa nih tentang market outlook dari industri atau sektor properti? Oke, mungkin aku ngebedain dulu nih antara yang either itu yang retail, kemudian yang office, untuk yang apartemen, sama yang landed nih. Nah, kalau misalkan dari retail sendiri, sebenarnya itu tuh beberapa data tuh bilang kalau misalkan retail yang dekat dengan lokasi yang strategis, apalagi didukung sama pernyataan Mas Arvin tadi, kalau misalkan secara kelas itu middle up nih yang lebih tinggi. Nah itu mungkin secara retail itu sedikit meningkat dibandingkan pada saat COVID kemarin 2-3 tahun yang lalu lah, seperti itu. Nah untuk sedikit untuk office sendiri, untuk office kan sebenarnya dibagi sama 3 ya, grade A, grade B, grade C. Dimana kalau misalkan grade A dengan fasilitas yang baik itu lebih menarik nih, tenan-tenan itu justru lebih tertarik terhadap office-office yang emang memiliki grade A dengan aksesibilitas yang baik seperti itu. Nah, untuk kondisi di apartemen sendiri, sebenarnya kondisinya itu masih sedikit wait and see nih. Cuman emang ada beberapa project yang kalau kita bilang tuh transit oriented development gitu ya. Jadi hunian yang apartemen yang emang dekat dengan transportasi massal. Nah itu berdasarkan data dari salah satu lembaga properti itu bilang kalau misalkan kenaikannya itu lebih signifikan dibandingkan dengan properti-properti yang tidak berlokasi di titik-titik transportasi massal seperti itu. Nah sedangkan untuk landed house tetap cukup stabil sih, karena emang ya kita tahu ya orang Indonesia kan harus punya landed house. Kalau misalkan baru dianggap udah apa ya udah settle tuh harus punya landed house lah, seperti itu. Mungkin kalau dari sisiku sih gitu. Oke, jadi tadi aku mungkin recap sendiri sedikit gitu ya. Jadi kalau Mas Afif menjelaskan tadi dari 4 sisi begitu ya. Dari retail, dari office, dari apartemen dan juga landed house begitu ya, Mas ya. Oke. Kalau misalnya mungkin aku bisa lempar ke Bro Arvin sendiri tanggapannya, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditambahin sedikit, bagaimana melihat outlook marketnya mungkin properti, apalagi setelah tadi udah dijelaskan sama Mas Afif juga. Oke, sebenarnya gini, tadi Mas Afif kan dari pastinya lebih tahu gitu ya dari kita yang mungkin cuma berkecimpung di dunia sahamnya gitu ya. Mungkin makanya kenapa kita kan ibaratnya bisa bertukar informasi lah ya gitu. Maksudnya dalam arti di lapangan itu seperti apa. Jadi memang kalau kita mengacu dari data beberapa emiten di bursa ya, memang kita lihat beberapa yang seperti gue bilang Bro Jo, memang kalau kita lihat ya memang yang middle high itu lebih kencang penjualannya sepertinya. Dari marketing sales-nya kita kelihatan sekali. Nah, jadi memang kalau dari yang middle high itu seperti kita bilang ada spillover commodity dan sebagainya. Ini
akan berdampak langsung ke sektor properti. Tapi memang tidak rata gitu. Jadi yang kita lihat yang middle low justru agak terhambat gitu sepertinya ya, karena pertumbuhannya itu nggak sesignifikan itu. Tapi kalau kita lihat memang ada tren pertumbuhan gitu ya. Nah, cuma yang perlu kita garis bawahi adalah kan tingkat suku bunga juga naik ya. Kalau kita lihat kan tingkat suku bunga juga menghambat dari sektor pertumbuhan sektor properti, dan juga politik juga ya yang menyebabkan orang wait and see. Tapi overall kalau kita lihat ketika misalnya contoh ya, industri kan banyak masuk ke Indonesia juga dari luar negeri. Pasti juga ada ekspat juga kan yang masuk ke Indonesia juga. Nah, mereka kan juga butuh yang namanya tempat tinggal nih. Nah, mereka juga butuh yang namanya tempat tinggal. Jadi demand for property itu nggak akan turun sebenarnya. Kecuali terjadi ekonomi yang misalnya setiap pertumbuhan ekonomi kita turun, dan itu akan berbeda cerita. Kalau kita lihat power ekonomi masih sangat strong. Jadi kemungkinan untuk properti ini demand growth-nya masih naik, menurutku masih possible untuk saat ini. Ya. Oke, thank you banget ya, Bro Arvin. Mungkin kalau misalnya kita lanjutin lagi nih pertanyaan kita, soalnya udah lumayan ada beberapa banyak pertanyaan. Jadi untuk sampai kita ke mereka mungkin ada di sini pertanyaan-pertanyaan yang kita selesaikan dulu kali ya. Mungkin aku langsung aja nanya sama Mas Afif ya. Jadi kan tadi yang seperti udah kita bahas juga, memang properti itu bisa selalu menjadi pilihan investasi bagi generasi lama gitu ya. Karena mungkin dulu mungkin lebih murah kali ya beli rumah gitu kan daripada sekarang begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dengan keadaan sekarang begitu ya, apakah sektor properti ini masih tetap bisa menjadi pilihan buat generasi-generasi yang baru, generasi-generasi yang lebih muda? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, sebenarnya aku mungkin balik lagi sih ke taste yang tadi aku bilang ke masing-masing orang. Tapi secara prinsip tuh mungkin balik lagi, jangan don't put the whole eggs in one basket gitu ya. Nah, sebenarnya kan ada berbagai gitu ya instrumen investasi, either itu saham, itu obligasi atau derivatif lainnya, ataupun investasi-investasi yang emang investasi lama nih seperti emas ataupun properti. Nah, cuman ya tadi kalau misalkan dari sisi properti sendiri itu investasinya yang mungkin cenderung yang lebih aman, lebih tenang, lebih bisa tidur lah seperti itu. Nah, kalau misalkan saham kan ataupun kalau obligasi mungkin lebih tenang ya. Kalau saham kan kalau nyolek dikit, lu udah dapat bagger belum? Lu gitu-gitu kan? Nah, iya. Nah, itu kan lebih psikologis lah, main psikologis. Nah, gitu sih mungkin dari aku. Jadi balik lagi ke taste masing-masing. Kalau misalkan, tapi ya tetap sesuai sama prinsip, jangan naruh uang di dalam satu basket seperti itu sih. Ya. Oke. Mungkin kalau thank you ya Mas Afif ya. Kalau misalnya dari Bro Arvin sendiri gimana nih kalau misalnya melihat sektor investasi properti? Kalau misalnya kita masukin ke dalam portfolio investasi, pembagiannya gimana? Atau mungkin tantangannya apa nih buat anak-anak muda, bagaimana mereka cara membeli atau enggak mulai berinvestasi properti itu, kira-kira ada nggak ya jalannya atau gimana tuh? Oke, kalau kita bilang properti sendiri kan memang properti itu bukan aset yang ibaratnya kayak saham gitu ya. Kita bisa start di saham. Properti itu yang let's say kita ngomong BSDE aja yang cukup besar ya di bursa kita, itu harga Rp1.000 per lembar. Berarti kita kalau mau beli satu lot itu cuma 100.000. Tapi mahal banget ya, agak tinggi lah. Kita bilang capital yang dikeluarkan sangat tinggi. Jadi kita ibaratnya harus KPR biasanya gitu untuk mendapatkan properti itu. Tapi kita harus ngerti bahwa kita harus bagi nih, kita punya pendapatan gitu ya. Kita punya pendapatan dan kita harus bagi nih. Oke, untuk KPR sekian, ini sekian. Karena kalau kita nggak punya planning dari awal, itu bisa berantakan nanti ketika cicilan kesekiannya. Jadi kita harus bahwa seberapa mampu sih kita beli properti, dan kita harus ukur juga, properti yang jenis apa yang menarik untuk kita investasikan. Dan tentu aja properti yang menarik yang diinvestasikan adalah lokasi yang strategis. Tadi Mas Afif juga sampaikan gitu ya, public transport gitu. Itu akan menarik untuk diinvestasikan gitu. Jadi menurut pribadi dan segi properti
ya sama gitu ya. Don't put all the eggs in one basket, karena meskipun aku pun investasi saham properti, ya kenapa nggak punya properti real asetnya juga gitu loh, gitu. Karena Iya, toh iya, juga iya. toh juga maksudnya dengan beli saham properti kita berarti yakin bahwa prospek properti ke depan kan baik. Nah, kenapa kita nggak Hmm. beli propertinya juga kan gitu, Hmm. gitu. Ya, ya, setuju banget ya Bro Arvin ya. Jadi teman-teman di sini tetap ya kita bisa melihat bahwa sektor properti itu memang tetap menarik ke depannya gitu. Tidak hanya dari sisi paper asetnya juga, tapi langsung real concrete-nya juga begitu ya. Maksudnya Betul. menjadi pilihan atau enggak menjadi option salah satu produk investasi yang kita miliki begitu ya. Oke, mungkin aku mau nanya nih sama Mas Afif. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang market outlook gitu ya, tentang juga apakah properti masih menarik untuk anak-anak generasi sekarang dan sebagainya. Nah, biasanya kan aku kan mikirnya ya kalau properti atau rumah hunian itu kan apa ya, bisa dibilang bagus itu biasanya tergantung dari lokasi gitu kan ya. Soalnya aku dulu yang aku ingat gitu ya, contohnya kalau orang tua kalau misalnya daerahnya semakin ramai itu harganya semakin mahal gitu kan, contohnya dan sebagainya. Nah, mungkin selain lokasi nih kira-kira apa aja yang perlu dipertimbangkan nih buat sama teman-teman cuan trupers yang mungkin tertarik untuk berinvestasi di properti. Oke, Mas Ju. Jadi kalau misalkan dari pakar-pakar properti kan sebenarnya ada tiga nih dari properti sendiri, lokasi, lokasi, lokasi gitu kan. Iya. Jadi selalu lokasi, lokasi, lokasi. Nah, cuman balik lagi sih sekarang pilihannya lokasinya itu seperti apa? Apakah yang mudah dijangkau, apa yang dekat dengan fasilitas, ataukah emang properti yang baik itu yang selalu ada di tengah kota. Nah, menurutku sih ya, itu mungkin pertimbangan terbesar dalam membeli properti itu selain lokasi, tapi juga mungkin kedekatan dengan transportasi publik, dimana sekarang kan sebenarnya itu banyak yang shifting ya, jadi orang pada emang mager untuk menggunakan kendaraan, terus dan apalagi kan public transportasi kita tuh pada sekarang ini kan emang udah banyak gitu ya, udah banyak, udah sebagai pilihan, udah terintegrasi sehingga orang tuh ketika dia ke kantor, ketika dia beraktivitas itu bukan hanya menggunakan kendaraan pribadi. Nah, properti-properti ini nih yang sekarang emang dikatakan tuh lagi seksi, lagi banyak demand-nya. Nah, berdasarkan data Colliers tadi juga kalau kita compare antara yang kalau di Colliers sendiri itu nyebutnya itu transit oriented development konsep itu dia lebih tinggi kenaikannya dari 2019 dibanding 2022 sebesar 10,6% penyerapannya, secara harga juga 10,9% dibandingkan dengan properti-properti yang tidak dekat dengan transportasi publik. Seperti itu sih menurutku, bukan hanya lokasi aja tapi mungkin yang sekarang sedikit shiftingnya tadi kan lokasi mungkin lokasi sama terakhir transportasi publik sih menurutku. Jadi kalau misalkan kita beli properti itu benar-benar harus kita tahu, oh kira-kira kalau misalkan ke Jakarta dia menggunakan transportasi publik apa ya, ketika emang belinya itu di pinggiran Jakarta. Kalau misalkan di tengah Jakarta pun itu harus ada, menurutku sih harus ada transportasi publiknya, either itu dia bisa mendapatkan capital gain-nya terhadap transportasi publik ataupun dari sisi yang bisa disewakan atau dapat yield-nya. Seperti itu sih menurutku. Wah, oke, aku setuju banget ya. Jadi memang benar istilahnya sekarang banyak orang itu mulai banyak, bukan mulai lagi sih, udah banyak yang menggunakan public transportation begitu ya, dan mereka istilahnya kalau dari contohnya kita lihat dari sekitar kita, dari teman-teman kantor saya juga mereka seneng banget kalau misalnya rumah atau mungkin bahkan kayak even kosan mereka itu dekat gitu ya dengan public transportation. Jadi tentunya ini bisa menjadi perhatian juga nih buat teman-teman ya untuk melihat istilahnya properti kalian atau real estate kalian itu dekat gitu ya dengan transportasi publik begitu ya. Oke, thank you ya Mas Afif ya untuk penjelasannya. Nah, ini kita balik ke Bro Arvin ya Bro. Ini kita mau coba hard truth juga nih tentang investasi di properti nih, ya kan? Boleh nggak nih Bro di-share kira-kira keuntungan dan resiko apa yang harus diperhatikan ketika berinvestasi di properti begitu kan? Tadi kita udah bahas tentang market outlook-nya begitu kan, bagaimana menariknya, tapi tetap tentu yang namanya investasi kan ada resiko ya.
Dan resiko-resiko ini kan istilahnya kalau kita pelajari dari awal, kita mengerti kan bisa kita mitigasi nih. Mungkin boleh nggak nih bro di-share kira-kira apa aja tuh resikonya dan juga keuntungannya nih dari berinvestasi properti? Oke, kalau kita bicara soal resiko itu nggak jauh-jauh ya. Kita bilang dari suku bunga, karena memang tadi balik lagi beli properti itu kebanyakan kan pakai ini ya, pakai kredit ya. Kebanyakan berarti kita harus ngerti juga ketika kita masuk itu cycle-nya lagi cycle naik suku bunganya apalagi cycle turun gitu. Nah, itu kan kita harus pertimbangkan juga kan ketika kita invest di properti. Nah, terus ada lagi mengenai tadi Mas Afif juga bilang mengenai lokasi dan transportasi umum. Dan kita harus satu lagi yang menurutku penting itu ya adalah ngerti soal developernya ya. Itu penting banget karena gitu ya. Kita tahu ya bahwa beberapa properti itu juga dikelola oleh developer yang ibaratnya tidak terlalu gimana ya, kalau kita bilang itu nggak terlalu rapi secara manajemennya gitu. Dan ada beberapa kan developer yang rapi banget manajemennya gitu. Jadi memang lebih baik mencari yang punya reputasi, lebih baik yang punya brand image baik di masyarakat, dan itu akan menjadi satu nilai plus juga kan. Ibarat kalau kita mau beli properti, kan kalau kita mau jual lagi atau kita mau sewain gitu ya, kita harus ngerti juga apa yang menjadi nilai strong point kita, apa yang menjadi itu dihargai mahal, kenapa gitu. Jadi analisa-analisa seperti itu sangat penting ya. Jadi nggak asal beli properti, let's say di Jakarta gitu ya, tapi lokasinya nggak terlalu bagus gitu, atau developernya juga nggak terlalu baik gitu. Jadi itu akan menjadi memang properti itu kan hanya dua yang bisa didapatkan, yaitu capital gain dan yield sewa. Nah, berarti kita harus ngerti juga ketika yang sewa apa yang menjadi background point kita, apa yang menyebabkan sewa aja di lokasi kita bagus gitu. Nah, ya balik lagi yang jadi strong point on property itu kan lokasi dan public transport itu tadi gitu. Wah, ini detail ya teman-teman ya. Jadi bisa menjadi perhatian, bisa menjadi insight juga nih istilahnya resiko apa aja yang bisa kita perhatikan ya teman-teman ya. Kalau di saat kita berinvestasi, tadi yang aku dapati adalah pentingnya untuk mengerti begitu hitung-hitungan suku bunga dan juga tahu ya developernya siapa, manajemennya siapa ya. Jadi supaya istilahnya maksimal lah ya tujuan-tujuan dari investasi kita. Nah mungkin kalau dari Mas Afif ada yang bisa ditambahkan sedikit ya nih langsung dari lapangan nih kira-kira keuntungannya apa aja nih gitu dari berinvestasi di properti. Oke, mungkin aku sedikit nambahin ya yang terkait sama Mas Arvin tadi yang terkait resiko. Ada satu tambahan lagi nih, resiko yang memang harus diketahui sama cuan troopers itu dari sisi legal mungkin ya. Dari sisi legal tuh kalau misalkan cuan troopers pingin investasi di properti itu emang harus sedikit memastikan lah, bukan sedikit sih, banyak memastikan terkait sama apakah yang dibeli itu sudah clean and clear sih secara legalnya. Karena banyak nih beberapa kasus gitu ya, ketika dia beli, either itu dia masih beli tanah, terus kemudian dia beli rumah, itu tanahnya itu bisa ada beberapa sertifikat gitu ya, apalagi kan di Indonesia sendiri kan, itu ada beberapa sertifikat. Nah itu udah tuh pasti main klaim-klaiman dan lain sebagainya. Ataupun kalau misalkan dari sisi yang emang belum clear, menurutku sih mendingan kita coba beralih ke properti lainnya atau ke instrumen investasi lainnya. Itu sih kalau misalkan secara keuntungan ya bener Bro Arvin tadi bilang kalau misalkan di properti sendiri itu sebenarnya ada dua yaitu capital gain ketika dia beli sekarang kemudian dia nunggu terus kemudian dia jual di tahun yang akan datang, dia akan mendapatkan capital gain-nya. Ataupun ketika dia beli terus kemudian dia sewa, itu dia akan mendapatkan yield-nya. Mungkin aku nambahin satu lagi, sebenarnya properti kan secara capital gain tadi kan dia juga bisa sebagai hedging nih terhadap inflasi ya. Nah maksudnya ya tetap balik lagi ke time value of money, ketika emang dia itu bisa jadi hedging ya, salah satu ya bisa beli properti lah, seperti itu, investasi properti lah, menurutku sih gitu. Oke, makasih Mas Afif jawabannya. Jadi pentingnya teman-teman untuk memperhatikan
legalitas begitu ya saat kita berinvestasi di properti begitu kan. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong tentang legalitas, tentang keuntungan, resiko dan sebagainya kan kita udah bahas nih. Mungkin dari Mas Afif sendiri bisa nggak nih menjelaskan mungkin buat teman-teman yang dari awal tuh udah mungkin bertanya-tanya belum sempat kita bahas Oase Park itu apa tuh Mas? Gitu kan. Oke. Mungkin boleh sama teman-teman dijelaskan sendiri nih gimana. Oke, ya kalau misalkan Oase Park sendiri itu sebenarnya suatu hunian yang ada di daerah Ciputat, di mana itu terintegrasi langsung dengan public transportasi. Ini bukan karena nge-campaign-nya itu, cuman emang apa namanya, bukan tadi aku nggak mau ya, tapi emang kita terintegrasi langsung sama Transjakarta seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti kita tahu ya, Transjakarta itu kan sebenarnya secara kos tuh hanya 3.500 gitu ya. 3.500 sekali jalan, kemudian baliknya juga 3.500. Nah, emang beberapa temanku aja nih ya, ketika emang dia secara kos itu bisa, dia akan memilih ke properti-properti atau kos-kosan yang dekat dengan Transjakarta, dari Transjakarta itu ataupun KRL seperti itu sih. Oke. Jadi kalau buat teman-teman cuan troopers di sini mungkin ada yang mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya Oase Park gitu ya Mas ya. Oh, oke. Ya benar Mas. Ya, oke. Jadi teman-teman cuan troopers di sini kalau misalnya mau ada pertanyaan tentang Oase Park bisa langsung aja follow ya teman-teman ya, nanti dijawab langsung sama admin Instagramnya. Oke, mungkin untuk Bro Arvin kita bisa kali ya 1 atau 2 pertanyaan lagi kita ambil pertanyaan dari cuan troopers nih ya. Ada beberapa pertanyaan ini yang mau aku tanyakan sama Bro Arvin nih. Nah, pertanyaannya dari Ariel nih Bro Arvin. Jadi nanya, kok bagi yang belum punya sektor properti ada emiten yang masih bisa di entry nggak? Dan around berapa oke untuk entry? Thank you. Waduh, spesifik banget ya. Mungkin emitennya aja kali ya kalau ada, atau sektor properti general kayaknya iya nggak usah sampai ke ini. Oke. Sebenarnya sektor properti kan cukup banyak ya. Kalau kita bilang ada industrial, ada komersial ya, residential sorry. Jadi memang ada 2 sektor ini yang menarik ya untuk properti. Tapi yang kalau kita perhatikan yang hari ini kencang itu justru bukan yang residensial, malah yang komersial. Kita ngomong Demas, SSIA, lalu PS, itu kita lihat volumenya lumayan kencang gitu ya. Dan kalau kita lihat berdasarkan realisasi investasi, berarti kan kalau kita lihat lahan industri, berarti kita harus lihat realisasi investasi sebagai leading indikatornya. Nah, kalau kita lihat realisasi investasi di Indonesia masih bertumbuh gitu ya, sampai saat ini masih bertumbuh. Berarti kan demand atas lahan komersial sangat baik. Cuma yang perlu kita tahu bahwa penjualan lahan komersial itu sangat berbeda dengan penjualan residensial. Kenapa? Karena penjualan lahan komersial itu jualnya berhektar-hektar tuh. Beda sama komersial yang jualnya berapa meter persegi. Nah, kalau 1 kuartal itu bisa aja emiten itu tidak membukukan penjualan sama sekali. Jadi sangat fluktuasi gitu, bro. Sangat fluktuasi untuk kinerjanya. Nah, berarti kita yang di properti komersial, tapi yang satu valuasinya tentu aja murah gitu ya. Yang kedua, memang pas kuartal 1 itu lagi buruk keuangannya. Jadi ketika keluar kuartal 2-nya, kemungkinan kan ada penjualan yang terjadi kan. Ketika terjadi penjualan, berarti net profitnya akan naik dibandingkan dengan kuartal 1. Jadi itu akan menarik sih untuk kita perhatikan sama-sama. Nah, kalau residensial kita lihat kan sudah rata-rata sudah pada lari gitu ya, sudah pada lari kencang semua. Nah, kalau mau ambil ya mungkin ambil yang lebih ke second liner-nya ya, yang mana yang tadi kita cerita Bro Jo. Yang mid low itu ketinggalan dibandingkan dengan yang mid high. Kita bilang BSDE, Summarecon, Ciputra udah lari duluan. Tapi Alam Sutra, lalu yang teman-teman yang modern land itu masih ketinggalan gitu. Padahal mereka juga membukukan revenue yang lumayan gitu. Itu sih Bro Jo. Oke, thank you ya Bro Arvin. Tadi yang nanya udah dijawab ya, Riel sama Bro Arvin yang cukup jelas banget. Tadi ada yang nanya di sini, ini di live IG live-nya di save atau enggak? Ini IG live-nya di save ya teman-teman, bisa cek di Sukor Sekuritas di feed-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ketinggalan dan sebagainya bisa nonton ya dari awal. Oke, mungkin aku mau nanya 1 pertanyaan lagi nih buat Mas Afif ya.
Ini pertanyaannya seputar tentang pembelian properti, begitu Mas. Jadi ada yang nanya kira-kira untuk membeli properti itu apa saja yang harus disiapkan? Mungkin secara dokumen kah, apa aja yang dibutuhkan, atau mungkin biaya-biaya apa aja tuh kira-kira yang muncul saat mau ada dilakukan pembelian properti? Oke. Thank you Mas Jo. Mungkin secara ini dulu baru nanti secara biaya gitu ya. Secara Iya. dokumen sih sebenarnya balik lagi sih itu kalau biasanya kalau beli properti itu pasti terbagi sama 3 cara bayar gitu ya. Either itu langsung cash keras, dia langsung bayar secara kontan gitu ya. Terus kemudian dia ada installment juga secara cicilan, dan yang ketiga itu pasti menggunakan mortgage atau KPR gitu ya. Nah, mungkin emang yang sisi yang paling ribet itu KPR karena dia harus mengumpulkan KTP, NPWP, terus kemudian slip gaji, surat keterangan kerja, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang harga sendiri atau cicilan ke developer sendiri, sebenarnya dia hanya membutuhkan dokumen simple sih, seperti KTP, NPWP, dan lain KTP, NPWP, ataupun slip gaji aja, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari sisi biaya, yang jelas kan ketika kita mesen properti untuk ke developer gitu ya, pasti harus mengeluarkan sebuah tanda jadi atau booking fee lah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga developer-developer yang emang dia itu menggratiskan DP-nya, walaupun secara kan kita punya LTV kepada bank itu 95% ya. Nah, makanya DP-nya itu biasanya di 5%. Tapi ada beberapa developer nih, itu yang emang dia menggratiskan DP-nya. Nah, itu mungkin bisa teman-teman cuan troopers tuh mungkin merayu marketingnya supaya bisa dapat promo free DP, karena emang banyak sih developer yang emang dia menggratiskan DP-nya. Kemudian juga yang kedua itu mungkin dia membayar, kalau misalkan yang KPA dia membayar biaya akadnya. Kan secara bank dia akan membayar biaya akadnya, ataupun mungkin itu aja sih yang harus dibayar. Nah, mungkin sekalian promo nih, Boleh. di Oasis Park sendiri itu ada free DP-nya. Oh, ada ya? Ya. Berarti nggak perlu dirayu-rayu, langsung aja Oh ya. bisa dapat ya. Oke. Untuk cuan troopers pas langsung dapat. Oke. Ini tinggal 1 menit lagi. Aku mau bilang thank you dulu nih sama Mas Afif ya buat waktunya, dan juga Bro Arvin ya. Thank you banget buat waktunya. Berharap kita kedepannya bisa ngobrol-ngobrol lagi nih tentang sektor properti. Mungkin kita bisa langsung masuk lebih dalam ke beberapa klasifikasi dari rumah hunian dan sebagainya gitu ya, lebih dalam, karena teman-teman pasti akan appreciate banget. Di sini aku juga mau mengingatkan, di sini IG Live-nya di save ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan dan sebagainya, kalian bisa langsung aja cek di IG Sukor Sekuritas. Dan juga jangan lupa follow, di sini ada Bro Arvin, dan juga tentunya kalau misalnya ada pertanyaan seputar tentang properti bisa langsung ke Oasis Park begitu ya di IG-nya. Oke, mungkin aku mau pamit dulu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Cuan Troopers yang udah nonton. Makasih Bro Arvin, Mas Afif, sampai kita ketemu lagi di waktu-waktu kedepannya. Makasih ya Mas ya. Makasih Bro. Thank you. Pamit ya. Oke.